Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas penilaian tengah semester kelas Analytic Projects. Jadi, judul yang saya angkat untuk tugas ETS ini adalah prediksi customer churn pada industri telekomunikasi menggunakan metode CatBoost Classifier untuk studi kasus telco customer churn dataset. Perkenalkan, di sini saya Anissa Natania Eka Agusta dengan NRP 6032241172, mahasiswa kelas Analytic Projects U. Untuk di sini agenda presentasinya ada latar belakang, dataset, metode penelitian, hasil analisis, dan kesimpulan. Untuk di metode penelitian ini, habis itu saya akan menjelaskan dan mendemokan coding yang saya gunakan. Latar belakangnya adalah dalam industri telekomunikasi, retensi pelanggan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Biaya memperoleh pelanggan baru akan jauh lebih tinggi dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan berhenti atau churn. Tingginya tingkat kompetisi dan biaya akuisisi pelanggan dalam industri telekomunikasi mengakibatkan analisis churn menjadi krusial untuk menjaga profitabilitas dan loyalitas pelanggan. Dengan memahami pola dan faktor yang mendorong pelanggan berhenti berlanggan, perusahaan dapat merancang strategi retensi yang lebih efektif dan efisien. Namun, perilaku pelanggan bersifat kompleks serta dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berinteraksi secara nonlinear, sehingga diperlukan metode machine learning yang mampu menangkap hubungan tersebut. CatBoost Classifier di sini dipilih karena mampu menangani data kategorik dan numerik secara bersamaan, mengatasi imbalance data, serta memberikan hasil prediksi yang akurat sekaligus interpretatif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Rumusan masalahnya di sini ada dua, yaitu bagaimana membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi pelanggan yang berpotensi churn dengan tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi, dan yang kedua adalah bagaimana kebaikan model yang dikembangkan dalam mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti berlanggan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi pelanggan berpotensi churn dengan tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi menggunakan pendekatan machine learning yang sesuai dengan karakteristik data. Dan tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan pelanggan berhenti berlanggan melalui analisis interpretatif hasil model. Untuk dataset yang digunakan di sini adalah menggunakan dataset open source, yaitu Telco Customer Churn Dataset yang bersumber dari IBM Sample Dataset dan tersedia secara publik melalui Kaggle. Dataset ini disusun oleh IBM sebagai data simulasi yang merepresentasikan kondisi nyata industri telekomunikasi untuk tujuan demonstrasi churn dan pembelajaran machine learning. Jadi untuk dataset ini terdiri dari 7.034 data dan 33 variabel. Untuk variabelnya di sini dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu pertama ada kelompok variabel identitas dan lokasi pelanggan dengan nama variabelnya sebagai berikut. Lalu ada demografi pelanggan. Untuk variabelnya ada gender, senior citizen, partner, dependent. Lalu ada kelompok variabel perilaku dan masa langganan. Di sini ada tenure month, kontrak, paperless billing, payment method. Lalu ada jenis variabel intensitas dan layanan. Di sini ada phone service, multiple lines, internet service, dan lainnya. Lalu ada kelompok variabel biaya dan nilai pelanggan. Di sini tuh ada variabel monthly charge, total charge, dan CLTV. Lalu untuk kelompok variabel yang terakhir adalah indikator churn dan evaluasi IBM. Untuk nama variabelnya ada churn label, churn value, churn score, dan churn reason. Selanjutnya untuk metode penelitian yang dipakai di sini yang kita pakai adalah CatBoost atau categorical boosting. Categorical boosting sendiri adalah algoritma gradient boosting yang berbasis decision tree yang dikembangkan oleh Yandex. Metode ini dirancang khusus untuk menangani data tabular dengan fitur kategorikal secara efisien tanpa perlu adanya one-hot encoding, sehingga sangat cocok untuk dataset churn pelanggan yang didominasi oleh variabel yang seperti jenis
layanan, kontrak, dan metode pembayaran. Eh, untuk tahapan cara kerja CatBoost sendiri di sini tuh yang pertama ada data input, lalu encoding kategori. Di sini encoding kategorinya itu secara otomatis, jadi kita tidak mengencoding mandiri, bisa langsung menggunakan CatBoost-nya. Lalu dilakukan inisiasi model pertama. Setelah inisiasi model pertama, lalu dilakukan hitung residual error. Jika residual errornya masih tinggi, maka dibuatlah model model tree yang kedua untuk mengurangi error tersebut sehingga terus dilakukan proses boosting sehingga memiliki residual error yang paling kecil. Lalu dilakukan penggabungan seluruh model tree. Di sini CatBoost ini dilakukan secara sekuensial. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo coding. Jadi pertama-tama di sini saya melakukan pip install untuk CatBoost dan Sharp. Lalu untuk import library-nya di sini ada Pandas, Matplot, terus ada model selection untuk training testing splitnya, lalu ada Sklearn matrix-nya di sini classification report, ROC, AUC score, average precision score ini untuk model akurasinya. Lalu ada CatBoost untuk import CatBoost classifier dan pool dan import sharp. Lalu selanjutnya saya melakukan pre-processing data. Untuk pre-processing data di sini saya menghapus beberapa kolom, yaitu ada kolom customer ID, churn score, churn reason, dan churn value. Di sini saya menganggap bahwa keempat keempat fitur tersebut itu tidak diperlukan untuk melakukan klasifikasi ini. Lalu dilakukan pengecekan data. Di sini diketahui bahwa tidak ada missing data. Lalu selanjutnya saya menyiapkan target pada CatBoost Classification. Di sini saya menunjuk churn label sebagai target, di mana saya melakukan encode untuk churn label tersebut, di mana churn label itu terdiri dari yes dan no. Lalu di sini saya memilih fitur. Fitur di sini saya asumsikan sebagai X, di mana semua fitur selain yang sebelumnya saya drop itu digunakan dan selain data churn label. Lalu untuk data X ini kemudian saya lakukan konversi numeriknya untuk monthly charge, total charge, latitude, longitude, CLTV, tenure months, dan count. Lalu saya melakukan drop kolom lokasi yang memang tidak dipakai untuk analisis ini. Selanjutnya, saya menentukan kolom kategorikal, kolom-kolom apa saja yang bentuknya kategorikal untuk CatBoost. Di sini menggunakan coding ini dan mengindeks kolom kategorikal tersebut. Di sini untuk kolom kategorikalnya ada gender, senior citizen, partner, dependent, phone service, multiple lines, internet service, online backup, device protection, tech support, streaming TV, streaming movie, contract, paperless billing, dan payment method. Selanjutnya saya melakukan training data. Di sini saya menggunakan size 0,2 dan 0,8. Untuk testing size-nya saya pilih 0,2. Lalu untuk pool data sendiri di sini itu digunakan untuk metode CatBoost. Di sini kita ketahui ada cek proporsi churn, di mana proporsinya ini sudah sama antara di training dan di testing. Selanjutnya adalah mulai melakukan CatBoost model. Di sini kita melakukan scale post weight. Scale post weight ini itu untuk menghindari adanya imbalance data. Kan jadi kalau di dataset churn ini pasti diketahui bahwa yang churn itu lebih sedikit daripada yang tidak churn. Jadi untuk menghindari adanya imbalance data itu digunakan adanya scale post weight. Jadi misalnya scale post weight-nya di sini 2,77. Jadi setiap
satu pelanggan yang churn itu sama dengan 2,77 pelanggan yang tidak churn. Jadi dilakukan pembobotan untuk pelanggan yang churn ini agar datanya tetap balance. Selanjutnya dilakukan inisiasi model cat boost-nya. Oke. Lalu dilakukan evaluasi awal. Di sini metrik yang saya gunakan adalah ROCAUC dan PRAUC dan recall. Untuk di sini ROCAUC-nya memiliki nilai 0,854, PRAUC-nya 0,678, dan recall-nya sebesar 0,797. Setelah dilakukan evaluasi awal, eh, setelah dilakukan evaluasi, saya menggunakan fitur importance dan SHAP untuk mengetahui fitur-fitur mana aja yang mempengaruhi terjadinya churn ataupun tidak churn. Di sini menggunakan fitur importance diketahui terdapat tiga fitur yang mempengaruhi terjadinya churn. Yang pertama adalah dependence, yang kedua adalah kontrak, yang ketiga adalah tenure months. Selanjutnya saya menggunakan SHAP summary plot. Summary plot. Selanjutnya akan saya lanjutkan di PowerPoint untuk penjelasan hasilnya. Jadi tadi untuk hasil dan pembahasannya diketahui akurasi model CATBUS-nya di sini ROC AUC-nya tadi sebesar 0,854. Nilai ini menunjukkan bahwa model CATBUS berpeluang 85,4% memberikan skor churn pada pelanggan yang churn. Di sini model ini diketahui cukup memiliki pemahaman terhadap pola churn yang terjadi. Untuk metrik yang kedua ada recall yang sebesar 0,797. Nilai ini menunjukkan bahwa model CATBUS dapat menangkap atau mendeteksi sebesar 79,9% pelanggan yang churn. Untuk tadi, fitur importance-nya kita ketahui ada tiga fitur. Yang pertama ada dependent atau tanggungan keluarga. Di sini diketahui bahwa apabila pelanggan tidak memiliki tanggungan keluarga, maka risiko churn-nya akan lebih tinggi dibandingkan yang memiliki tanggungan keluarga. Karena di sini dianggap orang yang memiliki tanggungan keluarga itu memiliki ekonomi yang sudah stabil dan menganggap bahwa layanan telekomunikasi ini eh, sebagai kebutuhan utama dan tidak perlu dilakukan pergantian yang terlalu sering. Berbeda untuk yang tidak memiliki tanggungan keluarga. Selanjutnya adalah kontrak atau perjanjian. Di sini kontrak month-to-month lebih tinggi churn-nya dibandingkan 1 year atau 2 year. Di sini tuh sesuai dengan berarti kalau misalnya dia mengambil mengambil paket yang 1 year dan 2 year berarti bisa dianggap bahwa dia adalah pelanggan yang loyal dibandingkan yang month to month di mana dia tuh berkemungkinan besar untuk selalu berganti provider di tiap bulannya. Yang ketiga adalah tenure month atau lama berlangganan. Di sini uh, dapat diketahui bahwa pelanggan yang lama pasti akan lebih loyal. Selanjutnya adalah SHAP summary. Di sini digunakan SHAP plot di mana urutan-urutannya urutan dari atas ke bawah ini menunjukkan bahwa tiap fitur semakin dia ada di atas maka dia semakin penting, semakin mempengaruhi terjadinya churn. Berarti di sini kontrak paling mempengaruhi terjadinya churn atau tidak churn. Sedangkan di sini SHP value menunjukkan bahwa jika dia berada di posisi positif, berarti dia em, berpotensi berpotensi menaikkan churn. Apabila dia ada di sisi negatif, maka dia berpotensi menurunkan churn. Dari sini diketahui bahwa terdapat tiga feature di mana dependence, di mana pelanggan tanpa tanggungan memiliki SHP value positif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih berisiko churn dibandingkan pelanggan yang memiliki tanggungan. Untuk feature yang kedua yaitu kontrak, di sini pelanggan dengan kontrak month to month cenderung memiliki SHP value positif sehingga secara kuat meningkatkan risiko churn dibandingkan kontrak jangka panjang. Dan yang ketiga, feature tenure months. Di sini pelanggan dengan tenure rendah menunjukkan SHP value positif yang besar, menunjukkan bahwa pelanggan baru lebih rentan melakukan churn.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah model CatBoost berhasil memprediksi pelanggan berpotensi churn dengan performa yang baik, ditunjukkan dengan nilai ROC, AUC, PRAUC, serta recall yang di bawah yang di atas 0,5 sehingga menunjukkan kemampuan model yang akurat dan reliabel dalam menangani data churn yang imbalance. Untuk kesimpulan yang kedua adalah analisis feature importance dan SHAP menunjukkan bahwa dependent, kontrak, dan tenure months merupakan faktor paling signifikan yang meningkatkan risiko churn. Sehingga model tidak hanya mampu memprediksi churn, tapi juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai variabel-variabel utama yang mempengaruhi perilaku churn pelanggan. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas ETS Analytic Projects. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.